Dua kali 24 jam Kepolisian Republik Indonesia tidak menangkap Edi Mulyadi dan menyerahkannya kepada lembaga adat yang ada di Kalimantan Timur, maka kami akan melakukan aksi untuk menutup jembatan Tarakan. Seluruh maka kami akan menutup jembatan Tarakan agar tidak membawa hasil bumi kami yang ada di Kalimantan hanya untuk orang-orang kadrun yang ada di Jakarta seperti Edi Mulyadi TS. Kami sudah dihina, kami sudah dilecehkan. Jangan Anda hanya mengambil hasil bumi kami, tetapi Anda tidak berterima kasih. Saya menyampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Seperti kita ketahui bahwa Saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua. Pemeriksaan dilakukan terhadap Saudara M sebagai saksi. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap Saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Penahanannya gimana, Pak? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Bareskrim Polri. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Sesuai arahan Bapak Presiden Majelis Adat Nasional, yaitu kita mengucapkan terima kasih atas kinerja Polri yang telah bergerak cepat dan tegas terhadap proses yang ada saat sekarang ini, sesuai dengan aspirasi dan tuntutan segenap masyarakat suku bangsa Dayak khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Kita mengharapkan kepada segenap masyarakat, khususnya suku bangsa Dayak dan juga warga Kalimantan agar tetap tenang, tertib, dan sementara kita serahkan proses hukum ini biar berjalan, tapi tetap kita kawal dan kita berharap segera dilimpahkan ke kejaksaan agar dapat diproses di peradilan. Dan itu harapannya, dan kemudian percayakan kepada jajaran kelembagaan adat struktural sebagai Majelis Adat Nasional, dan nantinya sebagaimana tuntutan lainnya itu sidang hukum adat, maka ini akan segera dikoordinasikan lebih lanjut.
peradilan adat itu dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, dan harapan kita bahwa ini benar-benar dapat dilaksanakan sehingga nantinya tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Itu harapan kita. Jadi hal-hal seperti ini menjadi satu bentuk pelajaran, jangan dianggap sepele, abai, bahwa kita harus sadar hukum adat itu sudah ada sebelum negara ini lahir gitu. Jadi kita harus menghormati adat. Oh, hukum adat itu ya, itu tuntutan dari semua kelompok masyarakat di Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta untuk dilaksanakan hukum adat. Hukum adat di sana cukup berat, ya. Ini karena menyinggung etnis kami. Jadi saya berharap secara gentle Pak Edi itu datang ke sana untuk mengikuti proses. Oke lah, dikawal sama kepolisian. Datang sana, tunjukkan gentleman Anda mengeluarkan statement begitu. Selesai di persoalan kalau tidak dilaksanakan dengan sidang adat. Jadi pada akhirnya nanti kita harus bisa menyelesaikan kasus ini. Selain nanti dia diproses secara hukum, dia juga harus diproses secara adat. Ada proses sidang adat. Bahkan ada kawan-kawan kita dari Kalimantan Tengah siap berangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat kalau memang pihak TNI kita tidak sanggup membawa beliau untuk melakukan sidang adat. Jadi harus diselesaikan dengan sidang adat. Terima kasih.